Horror time. Anjay. Halo teman-teman semuanya, di sini aku mau cerita sedikit soal kejadian aku di tahun 2000 berapa ya? Aku lupa. Intinya tuh aku masih SD, guys. Ini sempat aku jadiin konten di video TikTok. Aku lagi main petak umpet, guys. Jadi yang jaga itu temanku, namanya Jasmine. Terus ini nama samaran apa enggak? Enggak, nama asli karena aku yang ngalamin, guys. Ya. Oh my god, nama asli. Iya, namanya Jasmine, terus dia yang jaga gitu. Nah, terus di tempat jaganya itu di depannya itu kayak ada rumah orang, tapi itu kayak apa sih? Halaman rumahnya gitu, halaman rumahnya. Terus kayak tembus ke sana gitu ke halaman yang satuan. Terus tiba-tiba aku kan udah Jasmine kan udah nemuin aku nih. Aku udah jaga dari sana. Terus tiba-tiba si Jasmine tuh di halaman rumah depan itu, si Jasmine ngelihat si Dewi. Si Dewi pakai apa sih? Baju warna pink sama polkadot, pokoknya yang sama persis sama apa yang dia pakai hari itu. Terus si Jasmine ini kayak manggil-manggil kan, Dewi kamu jaga, Dewi kamu jaga. Cuman si Dewi ini kayak nggak gerak gitu, guys. Jadi karena aku ngelihat itu, jadi aku ikut manggil dong. Dewi kamu kan udah dipanggil dong, kamu nggak keluar. Dan tahu dari arah kiri itu tiba-tiba si Dewi sama si Roni keluar dong. Sambil dia bilang, maaf, ini kan Dewi sama aku, kata dia gitu. Terus? Jadi yang di depan itu siapa? Masih ada dan di depan. posisinya itu masih ada si Dewi itu di sana. Kayak posisinya kayak duduk. Terus dari rambutnya yang panjang, sama bajunya, sama roknya yang polkadot, pokoknya persis banget. Dan karena saking kita kagetnya masih ngelihat orang yang di sana mirip Dewi, aku sama Jasmine tuh kayak mencar gitu loh. Jadi manggil anak-anak yang cowok sama cewek itu. Pas balik ke sana lagi udah nggak ada. Padahal itu posisinya itu aku inget banget, itu bulan Ramadan, habis pulang tarawih lah, sekitaran jam 9-an gitu. Cuman katanya kan kalau bulan Ramadan setannya itu diikat ya, cuman aku nggak tahu itu apa. Karena saking penasarannya, cuman karena waktu itu kita takut banget, jadi ya udah selesai main petak umpetnya gitu. Pas besok paginya kita ngumpul, akhirnya kita ke tempat yang tadi. Pas ngelihat Dewi, ternyata di sana cuman kayak ada pelepah pisang aja. Banyak sih pengalaman mistis aku ya. Mau itu di rumah, mau itu di tempat kerja aku. Aku pernah, tapi yang paling bener-bener nyeremin sih menurut aku bukan soal yang tadi ya. Aku pernah ngalamin kejadian yang emang di luar nalar. Sorry, Astaga. Aku waktu itu, mungkin ini kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu. Aku tinggal di rumah aku yang sekarang nih, aku nggak pernah pindah rumah. Jadi posisinya dulu aku itu punya kamar di belakang, guys. Dan kalau orang mau ke kamar aku, jadi harus ngelewatin kayak lorong gitu, lorong yang nyambung ke kamar aku. Terus kalau mau keluar dari kamar aku harus ngelewatin lorong itu dan tembus ke kamar mandi. Jadi ceritanya itu waktu itu aku tinggal sama kakakku, tapi waktu kejadiannya itu sekitaran pukul jam 10 malam lah, jam 10 malam. Terus ceritanya itu aku lagi tiduran rebahan gitu loh, sambil naikin kaki. Terus habis itu kayak scroll HP gitu kan. Ketepatan aku di rumah itu sendiri, guys. Lagi scroll HP. Tiba-tiba tuh kayak ada yang ngetuk pintu kamar aku. Logikanya kalau misalkan ada yang ngetuk, otomatis dia harus ngelewatin lorong itu dong. Kalaupun aku buka pintunya, otomatis kedengeran dong suara dia kayak lari lah atau sembunyi gitu di dekat kamar mandi aku. Jadi dia ngetoknya tuh sekali. Aku pikir itu kakakku, karena dia tuh kayak suka jahil gitu loh. Sempat waktu itu kakakku sering ngejailin aku kayak pakai mukena gitu, terus ngagetin kayak hantu kayak gitu-gitu. Awalnya aku mikirnya gitu. Aku terus jawab kan,
nama kakakku biasanya aku panggil Pong kan. Terus aku bilang, Ipong nggak usah kayak gitu, aku bilang gitu kan. Cuman nggak ada jawaban. Ya udah, aku diem scroll HP. Terus tiba-tiba diketok lagi. Aku kesel kan, karena aku lagi kayak asik main HP terus diganggu gitu sama kakakku. Pas aku buka nggak ada orang. Sampai aku inisiatif kayak ngelos ke, maksudnya kayak jalan ke kamar mandi itu buat ngelihat orang. Mungkin kakak aku sembunyi, sampai aku kayak jalan diam gitu, kayak ngagetin kakak aku gitu. Ternyata nggak ada orang, sampai aku bilang, nah aku kayak gitu tuh nggak ada orang sama sekali guys. Akhirnya tuh aku kayak udah mulai panik kan. Ternyata aku baru ingat kakakku yang cowok ini lagi pergi ke rumah mertuanya sama anak sama istrinya. Dan yang satunya lagi aku punya kakak cewek, cuman waktu kejadian ini kakakku tuh lagi kayak ada acara pengajian gitu di pondok, dan acara pengajiannya itu habis selesainya itu kayak jam 12 ke atas kan. Jadi aku kayak panik gitu kan. Akhirnya aku balik lagi ke kamar, aku kunci pintu. Akhirnya aku duduk lagi. Terus memang posisinya di depan rumahku itu di depan rumahku ada rumah kakakku. Cuman kalau untuk aku teriak kayaknya nggak sampai kedengeran ke sana kan. Akhirnya aku rebahan lagi guys. Terakhir rebahan aku kayak mikir, kira-kira siapa ya kayak ngejalin aku. Mungkin kakakku sembunyi di luar atau gimana. Cuman aku ingat lagi karena kakakku tuh pergi kan. Akhirnya aku kayak mikir, ini kalau lagi sekali nih ada yang ngetok, bodoh amat mau apa di depan gue mau kabur gitu kan. Belum selesai aku ngucap kayak gitu tuh diketok lagi anjing. Diketok sumpah demi Allah, diketok kayak tok tok tok. Itu ketokannya 3 kali. 3 kali ketokan selama 3 kali kejadian itu. Terakhir diketok itu aku langsung buka pintu, langsung lari kabur ke depan tuh. Nah, langsung di depan kayak di depan gang rumahku itu kan ada kayak warung kecil gitu. Jadi aku depan gini. Terus ditanya, tiba-tiba kakakku keluar. Kakakku yang di depan rumah tuh keluar kan, kakakku cowok satuan lagi. Dia nanya, kamu ngapain di luar, udah jam 11, kata dia gitu. Iya, aku bilang aku tadi ada yang ngetok gitu kan. Ngetok apa, kata dia gitu. Balik sana ke kamar. Nggak berani, aku bilang itu. Sampai dianterin ke kakak sama kakakku nih. Dianterin balik ke kamarku yang tadi. Terus dia tutup pintu, dia bilang gini, coba tutup pintunya, dia bilang gitu. Terus aku tutup pintu. Terus dia ngetok jendela kakakku nih, kayak dia ketok tok 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 gitu. Gitu suaranya, katanya gitu. Enggak, kataku kan. Gini lagi dia ketok 3 kali jendela itu kan. Enggak, dia kayak ngetok pintu. Aku bilang kayak suara ketokan manusia, kayak mungkin kucing katanya. Ya kali kucing, maksudnya kayak ngetok iseng 3 kali kan guys. Terakhirnya tuh kakakku ngetok pintu, tok tok tok. Dan itu waktu dia ngetok pintu, nyontohin ngetok pintu itu sama persis sama yang aku dengar sampai 3 kali. Jadi aku langsung kakakku yang cowok tuh kayak agak kurang percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Jadi dia cuma nyuruh aku, ya udah tidur aja. Nanti kalau ada yang ngetok lagi, teriak aja, aku ada di depan, katanya. Udah, dia balik. Aku beraniin diri walaupun aku masih takut, bener-bener takut. Akhirnya aku chat kakakku yang di pondok. Aku bilang pulang, aku takut ada yang ngetok gitu. Karena kakakku ini juga suka diganggu gitu kan. Jadi di rumah tuh cuman aku sama kakakku aja yang sering diganggu. Sampai akhirnya pas dia pulang pakai motor, udah nyampe rumah kakakku yang cewek. Dia teriak, lah keluar gitu. Akhirnya aku keluar, dan ternyata aku kira kakakku mau masukin motor. Dia malah nyuruh aku tidur, nggak usah tidur di rumah, kunci gerbang, kita pergi ke rumah bibi, katanya. Akhirnya malam itu aku nggak di rumah sama sekali. Kakakku pergi ke rumah mertuanya, nginep di sana. Aku sama kakakku yang cewek pergi ke rumah bibiku. Jadinya malam itu nggak ada orang di rumah sama sekali, nggak ada yang tidur di rumah gitu. Diceritain nggak kenapa alasan kakakmu itu untuk nggak usah tidur di rumah itu? Karena yang tadi aku bilang, cuman aku sama dia yang kayak sering diganggu gitu loh. Jadinya mungkin dia ngerti ya posisinya aku kayak gimana. Sampai aku bilang sama dia 3 kali dan ngetok nggak ada orang, aku bilang gitu. Mungkin dia juga takut kan, jadi akhirnya tuh nggak usah tidur di sini, mending kita tidur di bibi. Jadi ya udah, malam itu aku tidur di bibi. Atau dia ngelihat sesuatu sebelum kejadian? Iya, memang sering. Cuman aku nggak pernah sampai ngelihat sih.
Tapi kalau untuk yang diganggu paling parahnya ya itu pas diketok, bener-bener nyata itu, sumpah. Nggak bohong. Serem ya guys ya. Serem banget. Takut udah guys sampai situ. Oke, cukup guys untuk Makasih. malam ini. Terima kasih banyak untuk menceritakan kisah seremnya, misterinya si Mala. Dan saya sih sebenarnya untuk sedikit, mungkin teman-teman yang mau nge-request lagi siapa di antara kita ingin bercerita tentang bisnisnya sendiri. Jangan lupa subscribe dan stay tune.